Bagian terakhir pada bab 2 adalah hipotesis. Tentunya penulisan hipotesis hanya pada penelitian yang memiliki hipotesis, tentunya explanatory, membandingkan, menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain, satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Apabila penelitian tersebut deskriptif, tentunya tidak membutuhkan hipotesis. Apabila penelitian tersebut adalah kualitatif, tentunya tidak perlu memiliki hipotesis. Di dalam hipotesis, bagaimana yang sudah dibahas selama pembahasan statistik, merupakan prediksi sementara hasil dari penelitian tersebut. Terbagi jadi dua, yaitu null hypothesis, ya, yang disebut dengan research hypothesis, dan alternative hypothesis. Dalam alternatif hipotesis ini adalah tendensi di mana peneliti-peneliti ingin terjadi. Tapi apapun hasilnya, adakah perbedaan, apakah hasilnya nanti tidak terdapat perbedaan yang signifikan, tidak terdapat hubungan, itu tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Result is result. Hasilnya demikian. Dan presentasikanlah seperti itu. Jangan pernah dirubah-rubah, karena artinya Anda sudah melanggar etika penelitian veracity. Nah, untuk itu presentasikan hasilnya apa adanya, ya. Pada bab berikutnya adalah bab 3, risikan metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ada 7 bagian biasanya. Pertama adalah desain. Desain penelitian tentu sebagaimana kita pernah bahas tentang tipologi penelitian. Pertama adalah tujuan. Di dalam tujuan terbagi dua, ya. Purpose adalah deskriptif dan explanatory. Deskriptif terbagi dua, boleh kuantitatif, boleh kualitatif. Kalau explanatory sudah pasti adalah kuantitatif. Pertanyaannya adalah apakah dia highly control atau partially control. Bagaimana highly control? Highly control artinya semua asumsi dasar terpenuhi. Kalau dia partially control berarti ada beberapa asumsi dasar yang tidak bisa dipenuhi. Apabila dia highly control berarti dia eksperimental, dan kalau dia partially eksperimental maka settingnya adalah partially control. Itulah desain penelitian. Nah, di dalam desain penelitian bisa rekan-rekan calon perawat profesional gali lebih dalam. Ada one group, pretest, post-test, bisa dilihat di sana, ya. Ada two group, one group with, maksudnya two groups, pretest, post-test with control, dan seterusnya, banyak macam, ya. Dan ada juga yang mengikuti dari waktu ke waktu memiliki multiple measurement, artinya mengukur hasilnya berkali-kali, ya, atau mengikuti perkembangan dari suatu kondisi, ya, cohort, ya. Nah, berikut kita bicara tentang bagian keduanya adalah populasi dan sampel. Populasinya tentunya dijelaskan secara spesifik siapa. Apabila kita bicara contohnya populasi ibu-ibu yang memiliki anak di bawah 5 tahun di desa Karyawangi sebagai contoh, RT sekian, RW sekian, Anda harus semaksimal mungkin cari tahu berapa jumlah ibu-ibu tersebut. Apabila kita sudah mengetahui jumlah populasinya, maka kita akan lebih gampang untuk menentukan jumlah sampelnya, ya. Power analysis, sampling determinasi, artinya kita menetapkan dari sekian jumlah ibu-ibu berapa sampel yang perlu kita siapkan. Jadi tidak sekonyong-konyong saya mau 20, saya mau 30, atau saya mau 40, tidak ada seperti itu. Mungkin Anda pernah dengar, oh satu variabel 10, bukan seperti itu. Semaksimal mungkin selama ini metode ilmiah, ingat yang tadi, ya, sifat alamiahnya dan determinasinya. Untuk itu tidak sekonyong-konyong sekehendak kita untuk menetapkan jumlah sampel, tapi ada perhitungannya. Nah, yang berikut di instrumen yang kita gunakan apa? Sebagai contoh untuk mengukur pengetahuan tentunya pertanyaan yang berisi sekian pertanyaan yang diukur dengan scoring. Untuk mengukur stres, gunakan punya siapa. Dan ingat, saya garis bawahi, usahakan jangan membuat alat ukur sendiri.
karena membuat alat ukur sendiri merupakan penelitian yang besar. Ya, itu sama dengan, ayo saya mau timbang badan, bikin timbangan sendiri. Oh, enggak boleh begitu. Kita semaksimal mungkin cari, gali, minta izin kuesioner, tools atau alat ukur yang sudah pernah dibuat orang, yang sudah pernah digunakan, dan kemudian kita laporkan nilai validitas, reliabilitasnya. Yang berikut adalah prosedur pengumpulan data. Kita paparkan di sana, tuliskan. Minggu pertama apa? Step pertama apa? Contohnya pembukaan, ya, kemudian kata sambutan dan seterusnya. Sampai selesai penutup kita harus sebutkan di situ secara terperinci dan dengan waktunya. Apabila itu bersifat kualitatif, waktu-waktu tertentu, visitnya, fokus group discussionnya, semuanya dituliskan secara terperinci. Baru masuk ke dalam langkah keenam, yaitu analisis data, ya, pengolahan dan analisa data. Di dalam pengolahan dan analisa data tentunya merujuk kepada bab 1, identifikasi masalah. Kalau nomor 1 saya jawab dengan univariate analysis, sebagai contoh, menggunakan persentase, frekuensi, dan standar deviasi, atau rata dan standar deviasi. Untuk menjawab nomor 1 dan 2, saya menggunakan hal yang sama, yaitu descriptive analysis, univariate analysis. Untuk identifikasi masalah ketiga yang bunyinya begini, saya akan menggunakan bivariate analysis, karena dicari dengan semua asumsi dasarnya terpenuhi, datanya normal distribusi, maka saya akan menggunakan rumus pair t-test misalnya, karena pre dan post, ya. Kalau dilakukan selama diukur beberapa kali, saya akan menggunakan repeated measure analysis of variance, itu sebagai contohnya. Dan yang terakhir, membicarakan dalam bab 3 adalah membicarakan etika penelitian. Kita jabarkan etika penelitian itu bukan teoretikal kita masukin ke sana, tapi yang kita masukin untuk menjaga kerahasiaan. Di dalam consent letter saya menuliskan, saya akan membacakannya jelas, ya. Kalau masih proposal tentunya menggunakan kata active voice, ya, atau future tense, ya, kata akan. Dan kemudian untuk menjamin manfaat saya akan gunakan ini dan sebagainya. Itu harus dipaparkan sebagaimana apa yang Anda akan lakukan dalam penelitian Anda. Pada bab 4 adalah hasil penelitian. Pada bab ini tentunya Anda akan menuliskan apa-apa saja yang Anda sudah peroleh dari proses penelitian Anda. Nomor 1 adalah analisis data terhadap rumusan masalah. Jadi bisa diterangkan berdasarkan rumusan masalah. Nomor 1, nomor 2, begini hasilnya, sampaikan tabelnya, kemudian Anda punya interpretasi. Dan pada bagian berikutnya diikuti oleh pembahasan hasil penelitian. Bagaimana mengisi pembahasan tadi? Gunakan data-data yang sudah Anda peroleh pada penjelasan konsep pada bab 2. Dan diakhiri pada bab 5. Bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dituliskan dengan singkat, padat, dan jelas. Sebagai contoh, tadi terkait dengan sikap ibu-ibu. Sikap ibu-ibu sebelum diberikan pemahaman adalah kurang setuju, ya. Sikap ibu-ibu nomor 2 setelah adalah misalnya naik sedikit, ragu-ragu atau setuju. Dan yang terakhir, kesimpulannya, terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah. Artinya ada efektivitas promosi kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan ibu-ibu. Nah, masuk ke dalam saran. Apa saran Anda berdasarkan hasil-hasil ini? Sarannya bisa untuk fakultas, sarannya bisa untuk pusat kesehatan masyarakat, sarannya untuk peneliti-peneliti berikutnya, tentunya Anda bisa tuliskan pada bagian itu. Dan sistematika tadi akan diakhiri dengan daftar pustaka. Anda masing-masing universitas memiliki polanya masing-masing. Hadirkan lampiran dan kemudian nanti